Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 1 masih dengan tema hidup rukun ya. Subtema 2 pembelajaran 3. Ayo mengamati. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, awalnya gerakannya kakinya lurus dulu, lalu tangan yang satunya agak ke samping ya, yang satunya ditekuk di depan dada. Kemudian kakinya yang kedua itu ditikungkan, seperti disilang ya. Kemudian ketiga, kepalanya agak berlawanan arah dari yang kedua, lalu selanjutnya kakinya lurus lagi tetapi kepalanya berlawanan dengan gerakan yang pertama ya. Begitu juga dengan gerakan yang anak perempuan di bawahnya ini. Tangannya lurus ke bawah dulu, kakinya lurus, lalu tangannya kedua, tangannya tetap, kakinya dipertemukan yang depan, lalu kakinya dipertemukan yang belakang, lalu yang depan lagi. Nah, secara bergantian. Lakukanlah gerakan-gerakan tarian tersebut secara berurutan sesuai hitungan. Nah, perhatikan juga koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepalanya ya. Lakukan gerakan bersama-sama dengan temanmu. Gerakan juga dapat dikembangkan sendiri loh anak-anak. Kalian bisa menambah dengan gerakan apa yang sesuai kalian inginkan. Tentunya anak-anak bisa ya menambah gerakan yang kalian inginkan. Ibu yakin kalian bisa. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Ayo. Kalau Siti sedang berlatih menari, dia tahu kalau Laninya sedang melihat Siti. Lalu apa yang sebaiknya Siti lakukan anak-anak? Menurut kalian sebaiknya Siti titik. Sebaiknya apa anak-anak? Sebaiknya mengajak Lani berlatih menari. Sekarang ayo bermain peran. Buatlah percakapan antara Siti dan Lani. Nah, tadi Siti akan mengajak Lani untuk ikut menari ya. Bagaimana percakapan yang akan dilakukan Siti dan Lani? Dan bagaimana jawaban Lani untuk menjawab ajakan Siti? Kalian bisa tuangkan di kotak hijau. Di kotak hijau sini ya. Tapi nanti kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian. Selanjutnya, ayo mengamati. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Konsumsi itu apa toh Bu? Konsumsi adalah persediaan makanan dan minuman. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Ayo sekarang kita perhatikan angka yang 225 ini dengan 252. Yang depan angkanya sama-sama 2 ya. Lagi yang depan juga sama-sama 2 lagi ya. Kemudian yang tengah, yang depan ini adalah 2 ya. Yang tengah ini angka yang tengah, yang depan itu angka 2. Yang belakang, yang tengah adalah angka 5. Berarti puluhannya besar mana anak-anak? Besar yang makanan apa besar yang minuman? Besar yang minuman. Jadi dari puluhan kita sudah melihat kalau bilangan ini lebih besar yang minuman, lebih banyak yang minuman. Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, tadi ratusannya yang depan ya, nilainya sama, belum bisa dibandingkan. Kemudian kita lihat angka yang tengah, puluhannya sudah berbeda, angka 2 dan 5. Jadi sudah terlihat lebih banyak yang mana. Nah, di sini akan dibahas lagi ya. Ini yang ini 225. Yang depan angka 2 menempati ratusan, nilainya 200, ditambah 20-an nilainya 20, ditambah 5 satuan nilainya 5. Yang bawah 252. Yang depan menempati ratusan nilainya 200, yang tengah menempati 50-an nilainya 50, yang belakang 2 satuan nilainya 2. Nilai angka pada tempat puluhan tidak sama, yaitu angkanya
5 dan 2. Jadi bisa diputuskan lebih banyak yang mana. Kalau ratusannya tadi sama ya, jadi tidak bisa diputuskan. Nah, kesimpulannya di sini, nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut adalah sama, yaitu 200. Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 20 dan 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Sekarang kita akan berlatih simbol-simbol perbandingan ya anak-anak. Simbol begini, ini menunjukkan kurang dari. Kenapa kurang dari, Bu? Yang depan ini lancip ya sedikit. Artinya bilangan yang di depan sini nanti lebih kurang dari yang sini ya. Karena yang sini itu mulutnya lebar, jadi yang sini adalah bilangan yang lebih besar. Lagi ya, kalau simbol seperti ini misalnya bilangan A ya, ini misalnya bilangan B. Nah, mulut yang kecil ini menunjukkan B. B ini nanti akan lebih kecil, akan lebih sedikit dari yang A, karena yang A ini dihadapkan oleh mulut yang besar. Jadi yang A nanti bilangannya akan lebih besar. Kalau simbol sama dengan, ini artinya bilangan A jumlahnya sama dengan bilangan B ya. Ini tadi yang 225 dengan 252. Yang depan tadi 2 sama ya, sama. Yang tengah, yang ini 2, yang ini 5. Berarti yang depan ini bagaimana? Lebih kecil, berarti diberi mulut yang depannya kecil. Ayo, simbol yang mana ini? Yang atas apa yang tengah? Ya, dikasih simbol yang ini ya. Karena bilangan yang ini lebih kecil, maka diberi mulut yang kecil. Kalau ini bilangannya besar, maka dihadapkan dengan mulut yang besar. Sudah paham anak-anak? Nah, selanjutnya membuat kartu bilangan. Bahannya apa saja, Bu? Kertas karton bekas. Kertas karton bekas itu bisa dari bekas bungkus pasta gigi, atau bisa dari bekas karton susu, lalu spidol, gunting. Buat cara membuatnya, buatlah pola seukuran kartu. Jiplakkan pada kertas karton kosong. Tuliskan angka 1 sampai 9 pada pola. Nanti kalian bisa membuat perbandingan kedua bilangan yang kalian buat tadi ya, dengan simbol yang ini. Nanti bilangan kartu-kartu yang kalian buat ini bisa ditempelkan di kanan kiri simbol-simbol perbandingan ini ya. Bisa kalian buat di buku tulis kalian. Nah, sekarang saatnya kalian berlatih. Yang pertama ini, bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya ya. Kalian uraikan dulu bilangan penyusunnya. 349 itu disusun dari angka berapa saja anak-anak? Tentunya angka 300 ditambah 40 ditambah 9. Dan kalian selesaikan sampai yang sebelah sini ya. Lalu kalian bandingkan 349 dengan 394 itu lebih banyak yang mana? Kalian bisa menggunakan simbol ini atau ini ya. Ini juga sama yang kedua. Lalu yang ini kalian hanya tinggal melengkapi dengan simbol begini dan sama dengan ya. Kalian bisa salin latihan ini di buku tulis kalian, nanti difoto, dikirim ke bu guru ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan bu guru. Nanti saatnya kalian berlatih belajar.